Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 54. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Jadi ibu nanti kalau ceramah begitu. Allah Ta'ala. Bisa ya? Iya, insyaallah. Gampang. Artinya, saya akan nyontohin. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha ini harfun nida. Ya birahmah. Seruan panggilan Allah dengan panggilan penuh rasa kasih sayang. Ya ayyuha, wahai. Kayak dulu zaman masih muda, kalau dipanggil wahai kandaku, wah hati mongkok gitu. Ya podo ae jane sampean ya ngono dipanggil wahai dindaku sayang. Aduh rasanya. Adem. Sekarang apa masih gitu ya? Sekarang masih gitu enggak? Ya coba begitu. Adem. Coba begitu. Sampai rumah. Nah itu loh, itu luwes itu. Bu Basri malah luwes. Wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang beriman itu sayang. Terus diwanti-wanti, mayyartadda, siapa saja yang murtad minkum dari kalian orang yang beriman, gitu ya, andinihi dari agamanya, fasaufa maka nanti kelak ya'tillahu Allah akan mendatangkan biqaumin dengan suatu kaum yuhibbuhum yang Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu dan mereka pun cinta kepada Allah. Azillatin, orang-orang itu bersikap lemah lembut, alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Aizzatin, bersikap keras dalam arti tegas, alal kafirina, terhadap orang-orang kafir, terhadap kekufuran.
Yujahiduna, mereka itu orang-orang yang berjuang, berjihad fisabilillahi, di jalan Allah. Wala yakhafuna, dan mereka orang-orang yang tidak pernah takut laumata, dicela. Nggak takut dicela, nggak takut dihina, nggak takut diremehkan, nggak takut dipaidu. Laimin, terhadap orang-orang yang suka maidu, suka nyela, suka menghina, suka merendahkan dan meremehkan. Dihina, direndahkan, tidak akan menjadi sampah. Disanjung-sanjung juga tidak akan menjadi jerapah. Jerapah ya biasa aja. Yang penting yakin kita berada di atas jalan yang benar. Shiratal mustaqim. Itu ya, cirinya gitu. Ya. Orang-orang itu disebutkan oleh Allah zalika, itulah fadlullahi, karunia Allah. Ya, karena bagi yang nggak murtad tadi, yuktihi, yang akan diberikan karunianya itu mayasa, kepada siapa saja yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas karunianya, tak terbatas, gak ono enteki. Jangan khawatir, luas. Rezekinya Allah juga luas. Jangan minta rezeki banyak. Kalau minta rezeki itu rizkon wasi'an. Kalau rezeki luas, di mana-mana rezekinya ada. Kalau rezeki banyak, adanya di Arab misalnya, nggak harus ke Arab, orang banyak di sana. Kan nggak enak juga. Bisa sama istri, bisa sama anak, bisa sama cucu. Yang perempuan ya bisa sama suami, bisa sama anak, ya kan. Nanti tiap bulan ngirim duit, ya kan, dikumpulin sama suaminya, nggak tahunya suaminya kawin lagi. Ya, alasannya mana tahan tinggal 2 tahun nganggur, kan begitu. Jadi kalau minta rezeki yang luas. Jadi di mana-mana ada rezeki. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh kayak bawah. Rezekinya di mana aja ada. Biar nganggur juga, ya kan. Kalau mau jadwal itu aja udah enak. Hari Senin, misalnya kan, tempat timur, mesti disuruh kayak karapan, kayak mobil, kayak awan, kayak mana, ya. Oh, iya jangan makan lah, Pak. Iya, wes. Sesuai pindah, RT 13, tempat vitamin. Sesuai juga ada kok. Pasti. Yang bikin itu vitamin sendiri, nggak bakal apa-apa. Ya kan? Wah, awan ya tidak mau. Selasa, hari Rebu pindah ke Bubur. Wes, gede Pak Yai. Nggih, ngono itu ora pakai talen, langsung digawekno. Nasi uduk. Hah? Nasi uduk itu. Wes Minggu, Senin, Selasa, Rebu pindah ke Butiar. Iya. Ini tuh boleh Ya, itu rezekinya luas. Saya yakin ya. Nggak mungkin. kalau mau. Oh, iya. Oh, kadang-kadang pamitan ini mulai disangoni bareng. Mulai besok. Mulai Senin. Jadi Allah itu wasi'un, alimun, dan Allah mengamah mengetahui siapa orang yang pantas diperlakukan seperti itu. Nah, Andri yombu. Kenapa Mbak Andri? Mau Andri ngumpul kayak nenggone bubur, ngopang ngopi bubur batin, Andri gak mulai-mulai. Ngopi wis entek 5 gelas bareng, ya kan? Gantian Mas Andri. Gantian, jangan dibakul. Paham ya? Nah, kembali ayo kita ambil. Itu maknanya begitu. Artinya secara global lapat. Kan enak kalau ngaji angen-angen sak maknane. Enak. Artinya gitu, adem kenapa ditambahi.
Al-Quran itu sifa'al lima fi sudur, obat terhadap penyakit yang ada di dalam dada, di dalam hati, namanya tombok. Jadi tombok hati itu ada di Quran. Ini tombok hati. Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda, orang-orang beriman, barang siapa yang murtad bil faqi, ya. Nanti digomkan. Ya, yang kembali, murtad itu artinya balik, berbalik. Minkum di antara kalian andinihi dari agamanya, berbalik dari agamanya, berpaling dari agamanya. Namanya murtad, berbalik. Kembali semua. Sing mau sregep ngaji, ya, padahal nggak ngaji terus ngaji. Bar ngaji balik lagi, ya kan? Itu namanya murtad, balik. Dulu Yanti dulu perasaan bonus tapi sekarang nggak pernah kelihatan gimana ya? Murtad. Lagi dibilang kamu. Wah dia sekarang balik kemana? Kelompoknya lagi, ngapain ngurumpi. Balik lah. Ya. Artinya menurut bahasa itu begitu. Yarji, balik kembali, murtad itu kembali seperti semua. Ya. Artinya tukang judi kembali penjudi lagi, yang tadinya tukang mogel, mulainya udah kembali jadi tukang mogel lagi. Yartadda minkum, murtad andinihi dari agamanya, yaitu kemana? Ilal kufri. Akhirnya dia keluar dari agamanya, kembali menjadi kafir. Ikbarun bima alimallahu ta'ala. Inilah ya pemberitahuan tentang apa yang Allah telah mengetahui. Pemberitahuan dari Allah tentang yang diketahui oleh Allah. Allah tahu siapa yang murtad di antara kalian. Tahu nggak Allah? Allah akan memberitahukan. Wakunahu, ya, akan terjadinya. Waqadir tadda jama'atun, sungguh telah murtad suatu golongan. Waqadir tadda jama'atun, sungguh telah murtad suatu golongan. Ba'da mautin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesudah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi wafat banyak kaum yang murtad. Kenapa? Kayak anak ayam kehilangan induk. Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang ingetin, nggak ada yang nasihat. Banyak yang murtad. Enak itu masih ditunggu di pembimbing. Waktu itu yang pintar ya banyak, guru banyak, tapi pembimbing. Jadi hidup ini yang dibutuhkan pembimbing. Orang pintar banyak, guru banyak, belum tentu guru itu membimbing. Ya, guru pintar, medali pintar, menteorikan dalil, tapi suruh bimbing kadang-kadang masih nyasar. Saya misalnya guru sejarah, saya pintar cerita sejarah tentang Wali Songo. Wali Songo ini jumlahnya 9 disebutin, ini di sini ini. Dan kita ajak ziarah jalan-jalan nyasar. Karena apa? Dia emang nggak pengalaman. Tapi ada orang nggak pinter. Tapi ketika ada ziarah ke Wali Songo, dia suka ikut. Pasti yang ikut cuma apa sih? Ya lumayan lah. Pas lagi istirahat gitu, ya dia bikinin kopi jamaah. Ya orang melok bayar ya sih ngono itu. Yang rumang sani melok orang bayar, bikinin kopi, bikinin apa gitu. Kan ada rombongan itu kan, suka ada yang ikut. Karena keseringan ikut, walaupun nggak pinter, suatu saat suruh nganterin ziarah, nyampe nggak? Itulah pembimbing. Jadi pembimbing itu tidak harus pinter, tapi dia pengalaman dan sudah merasakan. Itulah kebenaran. Bukan teori. Jadi sulit, makanya pengalaman itu adalah guru yang paling, karena dia akan bisa membimbing. Gitu. Membimbing itu harus ngalamin dulu, ngontoin, ya kan?
nuntun ya, yang tadinya cuma digondong dibikin salah ya kan, ditindak, udah digendong terus, ayo ditindak, terus lama-lama dilepas pelan-pelan, kamu harus mampu mandiri, ayo melaku dewe, iya jalan, bangun jalan, walaupun timik, jalan timik, jatuh lagi berdiri, jalan lagi timik. Akhirnya jadi dondong apa salah, buku, gendong apa ditindak, melaku, itu pembimbing, pembimbing. Makanya alhamdulillah saya nanam gedondong langsung tinggi, nanam salah langsung tumbuh, walaupun tidak gede, tapi giliran nanam duku, timik-timik. Ya, mendidik orang, membimbing orang supaya mampu mandiri, punya rasa percaya diri, susah. Harus sabar pembimbing itu. Jatuh, lagi, ayo jatuh. Terus memberikan motivasi, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Pembimbing itu selalu ingin, pengasuh itu selalu ingin asuhannya bisa mandiri. Karena apa? Pengasuh itu, pembimbing itu sadar siapapun orangnya tidak akan mampu berdiri tegak kecuali menggunakan kedua kakinya sendiri. Ibu bisa berdiri tegak? Pakai kaki siapa? Sendiri. Nah, coba Bu Amir pinjem kakinya Bumur, bisa berdiri tegak enggak? Enggak bisa. Kenapa kita harus ini dengan orang? Begitu, makanya jadi setelah wafatnya Rasulullah diterangkan itu banyak orang yang murtad karena bingung kegelapan, nggak ada ngasih penerangan. Untuk lanjutkan alhamdulillah bisa ditunggoni pembimbing itu pengasuh itu murab. Kalau orang alim banyak, orang kita banyak. Tapi yang membimbing sabar, kalau lemah lembut, waktu ambil itu kuri tahu. Hatinya mah. Hatinya Tuh ya, jangan ngomong sampai dulu ya kan. Aku orang ngaku loh ya. Paham ya? Ya udah begitu aja, udah yang penting. Nah, orang-orang yang murtad, ya, yang tadinya iman kemudian murtad, fasaufa ya'tillahu kelak Allah akan mendatangkan kepada mereka bikaumin satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu, di mana kaum itu kaum yang dicintai oleh Allah. Yang ini pada murtad merawat kok. Artinya jangan kecil hati kamu. Allah pasti akan datangkan lagi satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Allah gantikan. Makanya jadi murid jangan takut muridnya murtad. Makanya nggak pernah maksa-maksa muridnya. Nggak ada doktrin. Diajak berpikir supaya menjadi murid-murid yang cerdas. Enggak didoktrin kamu harus gini. Enggak ada Bapak itu. La ikraha fid, tidak ada paksaan dalam agama. Biarin aja, kalau memang dia mau dianggap baik ya bener, itu jalankan. Kalau dianggap nggak baik, dianggap salah, tinggalin. Aku tak melaku dewe di atas keyakinan saya. Dan pasti kalau memang mereka pada murtad, Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka. Dan mereka cinta kepada Allah. Paham ya? Itu. Tak keselak dulu.
Ya Allah kalau mau begitu, istirahat dulu kamu, ngomong terus, ngomongnya angel. Bisa dipahami ya. Jadi di dalam dakwah, ini ada di dalam harokah dakwah buat tarbiyah. Gerakan kita di sini adalah gerakan dakwah dan pendidikan. Dalam kita mengajak, menyeru, kemudian orang mau. Jangan punya rasa takut, rasa khawatir kalau nggak disenengin orang, dibenci orang, dihina orang, dipaidu. Jangan takut. Bahkan jangan takut kalau ditinggalkan oleh mereka. Nabi juga ditinggalkan kaumnya. Nabi Nuh ditinggalkan kaumnya. 950 tahun pengikutnya cuma 90. Tapi pengikut yang cinta ke Allah dan Allah cinta pada mereka. Jadi karena kalau orang itu dicintai Allah dan cinta kepada Allah, berarti cinta dengan sesama. Tapi orang kok nggak cinta sama Allah, Allah dan nggak cinta buru-buru sama suami, sama Allah aja kagak cinta. Ya, sama suami nggak cinta sama Allah, buru-buru cinta sama Allah dan nggak cinta. Orang baik bagaimana Allah itu? Allah itu selalu baik terus, nggak cinta. Kalau itu kan baik kalau lagi dikasih duit. Kalau nggak dikasih duit ya nggak tahu. Yang ngomong betul. Itu logikanya begitu. Jangan takut. Allah pasti datangkan biqaumin yuhibbuhum, satu kaum yang Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun orang-orang yang cinta kepada Allah. Bisa dipahami ya? Sikapnya adilatin alal mu'minin. Mereka itu sikapnya lemah lembut. Ya kan? Nggak saling menyakiti, nggak saling mendengki, nggak saling memfitnah, bahkan saling melengkapi, saling menutupi aib dengan sesamanya, bukan malah bongkar-bongkar aib. Iya, itu man sataro uyuba akhihi satarallahu uyuba nafsihi. Barang siapa yang mau menutupi aib saudaranya di dunia ini, nanti Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Seburuk apapun ditutupi oleh Allah. Kenapa? Itu mau itu. Kalau kita malah nggak, malah kepo-kepo kan. Kalau ada apa-apa ini malah kepo dulu. Dia memang begitu. Besok cerita lagi ke sana lagi. Langsung viral. Anehnya yang diviralin bangga, itu kadang-kadang aneh yang diviralkan aibnya kok. Itu di medsos adanya kayak gitu. Ya. Ya itu adilatil, lemah lembut, sikap lemah lembut alal mu'minin. Aizatin alal kafirin, bersikap tegas kalau terhadap kekufuran dan kekafiran. Tegas dia, enggak kalau yang itu kufur. Nanti kalau kufur nanti ada di kelas hadid malah nanti ada Allah sama kafir. Dia tegas, tapi kalau sama lawan ya. Nah ya. Yujahiduna fisabilillah, cirinya mereka senang kalau berjuang di jalan Allah. Jadi kalau berjuang di mana? Jalan Allah. Jalan Allah apa di jalan Namrin? Jalan Allah. Berjuang di jalan Allah, ini jalan Allah. Jalan Allah itu jalan lurus menuju, kita bakal belok-belok. Ada siratum mustaqim. Jalan itu. Karena apa? Karena biar bagaimanapun kembalinya kita, pulangnya kita hanya kepada Allah. Mau pulang kemana lagi? Ya kalau kita milih jalan yang lain nanti nggak bisa pulang. Akhirnya rohnya tayangan, nungas, nangis, ya kan, tonggo uang nangis. Apalagi kalau malam Jumat, gerung-gerung nangisnya, sambil nyanyi.
Sabun malam Jumat, ahli kubur balinya ngomat. Ya, perlu njaluk donga najan Quran sak kalimat, Quran ya sak kalimat, saking apane biyen waktu iki ora gelem ngaji. Bayangan nggak ngerti jalan, padahal Al-Quran itu adalah petunjuk jalan yang lurus. Quran nggak pernah dengar, nggak pernah apa. Bayangan dia minta dikirimin walaupun tak kalimat saja. Alhamdulillah kita mau tiap ngaji kirim Fatihah. Ya, Fatihah. Kirimi, namun orang dikirimi banjur Bali tuh. Berubus milih Bali nyangkutan ngangkut tangan ketangisan orang nggak tahu jalan. Makanya Quran itu petunjuk jalan yang lurus. Alhamdulillah. Kenapa? Kita selalu peduli terhadap ini berjalan perjuangan di jalan berat atau enteng? Berat. Kalau entengnya padepokan ramuan. Iya kan? Ini mewakili 4 RT ya cuma ada 8, ada 9, ada 13, ada 10, ada 12, ada perwakilan dari kelurahan Ciracas. Berat ya? Berat. Buktinya kalau nggak berat Sampan mau mangkat tuh ujiannya ada aja. Yang dengkul kemeng lah. Belum apa-apa pikiran udah liar. Naiknya itu loh, ngono pisan. Udah nggak semangat duluan ya kan? Berat. Panas. Dengkul tua naik 3 lantai, isong ini kurang perjuangan kok. Ya. Berat apa enteng? Berat. Enteng sampean karena dapat taufik dan hidayah. Nah, kalau yang enggak jauh-jauh tetap jalan karena taufik dan hidayah. Bukan karena kekuatan kita. Kalau nurutin kita nih bener wegah. Ayo pilih mana, tidur di rumah apa ngaji libur? Libur pilihnya. Nggak pernah tidur. Ngaji libur dulu ya, yes ya kan? Emang bener tidur. Seminggu sekali padahal. Berat, ngajinya tenanan. Kalau yang biasa ngaji cuma yasinan tok ngene iki kok ora bakal kuat. Mendingan yasinan tahlilan mulih nang murah penting kuwe ora kasih. Catatan donga mek duplikat itu mutu karo Pisang. makanya asal yang ngaji gitu tasnya mesti gede mulai bungkus tuh. Kok suruh ngaji begini? Disuruh baca kita anak saya ikut dini yang melomok apaan? Anak saya itu kurang nggak pernah dengar. Tahunya cuma yasinan. Ya bener kan? Coba kalau nggak bener. Ntar ketemu orang padepokan peminder. Ngaji mana? Dia mau ngaji padepokan. Biasanya bapaknya nggak padepokan. Dia ngaji padepokan udah pintar-pintar. Bener-bener ustazah semua yang ngaji. Ya alhamdulillah. Semua bisa mimpin tahlil ini. Orang ono bukune. Ning kok ora apal-apal. Mau dihafalin itu di rumah biasa habis. Coba deh habis sholat subuh misalnya belum ada kerjaan atau habis sholat isya belum tidur. Baca sering nanti lama-lama hafal. Ya sampai kalau tiba-tiba di kumpulan RT atau di kumpulan Pak Guyuban tiba-tiba suruh itu yang biasa ngaji di padepokan dulu. Ya mesti. Dari dulu padepokan dulu yang ngaji yang pinter-pinter. Bukunya nggak ada ya. Nah, malu tahu. Malu, alasannya malu. Iya, makanya dihafal lo. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Baca ya ayat Tuhan ini kami sosolan terus ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila robbiki, robbika lagi, robbika.
Rodiatan man. Iya. Makanya sering diwoto. Iya. Tenangku, insya Allah. Saman kok apal itu nanti misalnya ada kumpulan RT, kumpulan apa, kok saman bisa mimpin tahlil, udah jos sama si RT itu. Gini kan, mimpin Yasin, mimpin Ratib. Nanti ada orang apa wali matus sapar kaji gitu. Monggo apa dipimpin sama Ustazah Tami. Sri Tami. Wah. Tapi apa? Boleh catatannya keri, Bu. Ya. Itu apa itu? Kalau mau kasih ke anu izin ini. Catatannya lah. Catatannya lali. Dimbun ini catatannya lah. Makanya ya, kalau apal kan enak. Ya kali nah. Orang nunggu ibu kalau habis sholat tuh. Maghrib sampai isya kan waktu pendek. Kita bawa buku itu, wiritannya itu. Dibaca, kalau ditambahin Yasin nggak apa-apa. Baca Yasin, terusin pakai itu. Buat sendiri, kirim doa ke orang tua, ke keluarga. Kan manfaat, maghrib sampai isya. Bar isya nyantai lah. Tanggung juga maghrib sampai isya itu ya kan. Kan karena kalau maghrib sampai isya kita nggak batal. Sholat isya pakai wudunya sholat. Boleh kan? Boleh. Belum batal. Wah, mau Yasinan. Nggak mau jauh-jauh. Nggak usah nunggu malam Jumat, emang harus malam Jumat Yasinan. Emang kalau Yasinan malam Minggu, malam Senin emang kenapa sih? Kenapa harus malam Jumat? Sudah harus malam Jumat, itu Yasinan sendiri di rumah habis Yasinan baca buku itu. Tahlilannya, ya kan? Di bab tahlil gitu. Tawasulnya baru pakai depan, tawasul, baca Yasin, selesai Yasin, terus ke bab tahlil. Habis Yasin, Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Anas, ya kan? Al-Fatihah lagi, Alif Lam Mim sampai ayat 5, ayat kursi, lillahi mahfis samawati sampai amanah Rasulu sampai selesai, istighfar 3 kali, ya kan? Kemudian Abdul Dzikri falam anahu. Peng 1000. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi peng 500. Sampai isya rampung. Nek ora sampai subuh. Ya enggak sak madya. Nggih, sak semampunya. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Iya, masing-masing. Jangan dipukul rata. Jangan ikut-ikut budidih ya. Budidih mah pun saya ora apa-apa ya, sampean ra kuat ah. Budidih yang biasa militer. Sing kuat ping 30 ya, 30 ning 100 ning tahlil. Ya gitu. Ya. Jadi orang-orang yang didatangkan Allah sebagai pengganti orang yang murtad itu satu, dia cinta kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Yang kedua, dia bersikap lemah lembut terhadap orang beriman. Dia selalu giat berjuang di jalan Allah. Plus wala yakhafuna laumata laim. Orang-orang itu nggak pernah takut dicela orang. Kita ini kan kalau dicela orang udah ngedon. Dia nggak takut dicela sama orang-orang yang suka nyela. Orang bisa cuma nyela sama mama itu, emang udah berbuat apa dia? Betul nggak? Alah, misalnya mau ndelok orang melok tombok, lusul, ya kan? Udah jangan dipikirin, jangan kok mikirin omongan orang, nggak akan jadi. Yang penting kita sudah tahu ini ada kebaikan, fastabiqul khairat. Begitu orang mau ngomong apa, itu apa? Padahal sebenarnya tumben ngaji mungkin padepokan. Orang dia pengen lihat Pak Warto. Ngajalnya nih, wis selesai dirungokne ngono kae. Lama-lama kerja. Emang apa emang? Pak Warto kan sekarang jomblo. Oh. Wes itu kerjaannya udah kita ini pokoknya kita sama-sama berjuang di jalan. Udah begitu aja. Omongannya uang. Senengannya gosip, betul nggak? Mending dia nguntungin kagak, koman. Oh iya,
Mbok komen tuh yang positif, memberikan motivasi. Iya, pada puan, iya ngaji ya Pak Wapo, iya enak ngaji Pak Wapo itu. Enak banget. Ngaji adem, Bisa ngopi. terus ilmiah gitu ya, bisa diterima akal, pulang jadi sadar. Kan itu motivasi ya kan. Ini malah enggak ngomongnya. Iya, 4 menit pengen Pak Wapo. Emang apa nggak Pak Wapo? Pak Wapo sekarang jomblo. Loh ngono. Enggak, bercanda. Sekarang ganteng. Ngaji seneng. Ngaji itu enak, ngaji enak pol. Kok aja tegang-tegang ngaji itu jangan terlalu. Tampil beda. Nanti tidak mau. Ya, ngaji itu yang enak, yang hati adem gitu. Orang ngotot-ngotot nggak karuan. Ngaji mati orang, mencela orang. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan mereka tidak pernah takut dicela, dicemooh, diledek, dihina, direndahkan. Nggak urusan. Saya yakin. Emang ada apa? Masalah buat duit. Percaya diri tahu. Pede lah kenapa? Kan gua tetap aja mampu berdiri tegak hanya menggunakan 2 kaki saya sendiri. Yang penting saya tahu ini jalan yang benar. Lu mau ikut kayak mau nggak urusan. Ngapain dengerin omongan Orang. dengan ngomongin pengake nggak jadi berbuat. Luqmanul Hakim itu pernah mendidik putranya ya. Jadi Luqmanul Hakim itu saking ahlu hikmah, bijak orangnya. Banyak kata-kata bijak dari Luqmanul Hakim. Dan itu diabadikan di Quran. Nanti ibu baca surat Luqman dari ayat 12 itu sampai ayat 19, itu semua pelajaran dari Luqman kepada anaknya. Jadi selalu itu. Wa id qala Luqmana libnihi wa huwa ya'iduhu bih ya bunayya la tusyrik billah inasyirka la dzulumun azim. Itu surat Luqman, nanti dilihat tuh. Itu semua nasihat semua. Ayat 12 sampai 19 nanti baca di rumah, nanti penjelasannya nanti dan sekarang waktunya nggak cukup. Jadi hanya satu hikmah yang saya contohkan. Luqman itu pernah ngajak putranya dan ke pasar. Kenapa dia pilih pasar? Pasar itu tempat berkerumunnya orang banyak. Dia ke pasar, itu naiknya keledai zaman dulu. Keledai itu semacam kuda, tapi kecil. Kuda kecil itu. Dia naik keledai. Berdua kan, bapaknya depan, anaknya bonceng di belakang. Zaman dulu keledai lah, sekarang mah motor. Lewat pasar. Orang di pasar banyak ngelihat, komen nggak kira-kira? Komen. Orang nggak tahu diri banget sih, nggak ada belas kasihan. Keledai kecil gitu dinaikin berdua. Komennya orang pasar kan. Namanya juga orang lihat cuman komen. Akhirnya apa? Lah, kata Luqman, gua salah nih begini. Ya udah nak, turun aja. Daripada diomongin Orang. turun akhirnya. Turun. Akhirnya anaknya, udah kamu aja nak yang naik keledai, bapak yang nuntun keledai. Bapaknya nuntun keledai akhirnya. Anaknya yang naik. Orang pasar komen lagi. Tadi naik berdua dikomenin, nggak tahu diri, ya kan, nggak tahu belas kasihan. Sekarang kan udah turun bapaknya, tinggal anaknya doang. Dituntun, dikomen lagi. Itu anak songong banget, nggak tahu diri, nggak tahu badan sama orang tua. Dia enak-enakan nangkring di atas keledai, bapaknya suruh nuntun. Anak apa songong, ya kan? Omongan lagi. Akhirnya apa? Udah nak, kamu turun. Anaknya diturun, bapaknya yang naik. Anaknya yang nuntun, dikomen lagi enggak? Komen lagi. Itu bapak ya, kok nggak ada sayangnya banget sama anak. Anak kecil gitu disuruh nuntun-nuntun keledai. Bapaknya nangkring di atas, nggak punya rasa kasihan. Mau ngalah sama anak, dikomenin lagi. Akhirnya apa? Salah lagi gua ya, turun lagi. Akhirnya anaknya nggak naik keledai, bapaknya nggak naik keledai. Akhirnya udah nak, kamu bawa
Cambuk, kamu yang nyabetin dari belakang, bapak yang nuntun dari depan. Akhirnya bapaknya nuntun kode, anaknya nyabetin dari belakang. Dikomenin lagi nggak? Dikomenin. Orang kalau tolol begitu tuh, goblok banget. Ngapain bawa kode cuma dituntun-tuntun kagak dinaikin ya Pak. Akhirnya apa? Nggak jadi berbuat apa-apa. Gara-gara dengerin omongan karena bisanya nyelatu, nyela. Mending dia memberikan kebaikan, dia nggak berbuat apa-apa. Bisanya cuma nyelatu. Akhirnya nggak berbuat apa-apa. Akhirnya dinasihatin. Tuh, tahu kan nak? Disuruh melihat kenyataan, jadi bukan cuma berkhayal dan berangan-angan, bukan prasangka, bukan persepsi, tapi anaknya suruh melihat bukti. Iki loh kasunyatan. Kasunyatan itu ilmu titen. Kenyataan adalah benar yang sejati, kebenaran yang sejati adalah kenyataan. Kalau nggak nyata ya belum benar, belum ada nyataannya, nggak ada buktinya, kok benar dari mana? Tuh, nah kenyataannya. Kalau kita hidup nurutin dengerin omongan orang, kita malah nggak bisa berbuat apa. Ini diomong, apa meneh elek ape ae sek di. Nggih. Orang yang berjuang di jalan Allah, dia punya ciri wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang tukang mencela. Bisanya cuma mencela mah itu kok. Bisanya cuma komen doang. Sementara dia sendiri bisa apa? Ngaji juga nggak bisa, ngapain dong? Sholat kagak bisa. Jadi bener. Tuh angloni bojo ra iso kok komen. Ayo, siapa yang bisa? Tuh angloni bojo gimana coba? Ora iso. Orang kalau diajarin, nggak sempet Pak. Ngono kalau diajarin no. Ya kan? Nggak bisa kan? Oh iya, nggak bisa kok kebanyakan komen. Nanti belajar sama saya. Tapi nggak pakai praktek lah, teori aja. Mbak Nur mau praktek. Udah ya, jadi jangan dengerin orang. Ingat ya, ini hidup kontinuanya itu. Cuman bisanya begitu, lau matalaim itu. Ya, kemudian Jalika fadlullahi yutihi mayasa. Itulah karunia Allah. Jadi kalau ibu udah mulai bersikap lemah lembut sama suami, itu anugerah dari Allah. Terus tegas terhadap perkufuran. Pak jangan gitu, enggak baik. Daripada sampai melek malam sampai subuh cuma nyentilin kayu, lama-lama cantengan loh kamu. Ini kan mendingan tono nih Pak Depokan ngopi-ngopi sambil Pak Wato. Walaupun ngopi manfaatnya banyak, nanti ngobrolnya juga enak, ya kan? Tentang hidup kita dunia dan akhirat. Walaupun cuma ngopi sambil ngopi ketoke, tapi menurut pandangan Allah itu adalah taman surga. Mengenai ngomong pilih kawan dulu kan cantengan tinggi. Udah tak bilangin. Kuat, nek diundang pengajian rata koi alasannya nggak kuat mulai malam itu penting dulu jamur undang dulu. Siapa ini? Ulang kok. Orang jauh. Enggak, ini contoh. Orang sana kesinian dikit. Dari kafatullah, itu karunia Allah. Ya. Ayu tihimayasa yang Allah itu akan berikan semua itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Tentunya yang apa? Yang mau berjuang di jalan Allah, yang cinta kepada Allah. Dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah udah cinta, lah salah. Kalau udah terjadi cinta tuh nggak ada yang nama jelek. Di sisi Allah nggak ada jelek. Kalau sudah jam bicara cinta, apalagi kita manusia yang punya diri, setiap diri memiliki rasa. Rasa itu menumbuhkan dan perasaan insan sama. Betul nggak? Apaan? Dan diem-diem ingin cinta juga dan dicinta. Dia ingin cinta dan dicinta. Itu perasaan insan semua sama. Kalau udah cinta, nggak ada salah itu. Dulu aku berdua-dua, kita jalan-jalan, misalnya ke taman, kemana, terus mampir di restoran, terbuka, pesen minuman yang mahal-mahal, tiba-tiba kesenggol tangan dia tumpah.
Ngamuk nggak? Enggak. Udah sayang biar ngantuk. Ayo, ini tuh kan orang dibersihin itu. Ganti ya, mau minum apa lagi sayang? Enggak diomelin. Kalau sekarang tak. Matanya Matamu. sekarang matanya mana? Loh, kalau udah bicara cinta, raih cintanya. Raih cintanya Allah, raih maghfirahnya, raih kasih sayangnya. Jos. Caranya hadirkan Tuhan supaya kita merasakan kedekatan diri kita dengan Allah, merasakan kebersamaan kita dengan Dia, merasakan kehadiran Tuhan dekat diri kita, merasakan belian pelukan kasih sayang Allah, merasakan cintanya, merasakan maghfirah. Enak nggak? Iya, adem. Ayo Pak Wato, tenang. Orang-orang boleh. Pak Wato betah amat dulu, padahal banyak yang mau. Santai aja, cintanya Allah itu murni. Baru daftar. Dia mau daftar. Nggak ada tampang Pak Wato oleng tuh nggak ada kan? Coba selainnya Pak Wato, pontang panting, bukan karuan deh. Turbat sama Pak Wato biasa. Kan ada Allah, Sang Maha Cinta. Al-Wadud itu seneng meneng ngomongin cinta itu. Dan emang itu fitrah. Rasa cinta pasti ada bagi makhluk Yang bernyawa. dari dulu hingga kini takkan akan kekal dan abadi, takkan hilang selamanya sampai Nutup mata. akhir Nutup mata. sampai akhir masa. Terus yang jadi masalah itu kan belakangannya. Renungkan itu. Kamu nggak merenungkan. Kamu nggak tahu tentang cinta yang sebenarnya. Asal ngomongin cinta yang terlintas apa? Pelampiasan. Akhirnya wanita hanya dijadikan objek penderitaan. Wanita hanya dijadikan objek pelampiasan hawa nafsu. Ntar kalau udah merasa puas, udah pengen yang lain lagi. Itu goblok laki-laki begitu. Ya, seneng ya. Laki-laki Silahkan sampean kawin lagi, istri 2, 3. Yang penting istrimu menderita apa tidak. Selama tidak membuat istrimu menderita, silakan. Kalau katanya aku kawin lagi ya dek, iya mas lah apa? Nah perlu apa? Nanti nek perlu gelang kuain lho mas kawinnya apa? Anak aja. Ayo tak. Anak aja. Belum. Kalau ada yang begitu kan keren kan? Aja, Pak. Enggak aja, Pak. Enggak aja. Itu di. Nah, betul, banyak. Seneng rakyat hati ya. Macam tak doang. Bohong amat. Jadi begitu Medsos ya. bohong. Udah. Banyak kan bohongnya. Masa lah kan belum. Ya belum dibuktikan kan. Alah. Remuk. Kalau itu bisa begitu keren. Itu sebetulnya. Jadi begitu. Jadi janganlah gitu. Oke. Udah puas ada. Jangan. Jadi cinta itu anugerah Tuhan. Fitrah cinta itu suci. Itu takdir yang kuasa. Takdir yang kuasa. Janganlah engkau ingkari apa yang Tuhan beri. Cinta itu pemberian Tuhan, anugerah. Makanya orang-orang yang itu nanti didatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka cinta kepada Allah, dia lemah lembut terhadap orang-orang beriman, dia bersikap tegas terhadap kekafiran, dan dia selalu berjuang di jalan Allah tanpa mendengarkan suara orang. Silakan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yang penting saya tetap berada di jalan yang benar. Lu mau mencela kayak mau menghina, mau apa? Hah? Kau rendah-rendahkan, direndahkan tidak akan bersama. Ya kan? Disanjung-sanjung juga tidak akan jadi gunung. Ya, lagi gitu. Berapa? Oke ya, lanjut ya. Jam dulu. Ya. Dalika fadlullah yu'tihi mayasa, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki.
alhamdulillah kalau kita sudah punya rasa itu terus cocok sama ayat ini, berarti kita termasuk orang-orang yang mendapat anugerah dari Tuhan, menerima cintanya Tuhan, dan kita orang-orang yang cinta pada Tuhan, dan kita orang yang tetap istiqomah berada di jalan lurus menuju Allah, yaitu jalan Allah atau fisabilillah. Udah nggak usah dengerin omongan orang, nggak usah takut dicela orang. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya, Allah maha mengetahui. Jangan takut dipuji orang selama kita di jalan yang benar. Ini sudah ya ayyuhalladzina amanu ini ya, otomatis. Ada yang mau ditanyakan? Jawabannya saya tahu. Cakap. Ada? Kepada ibu-ibu sekalian para jamiah, ini diberitahukan bahwa program Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadhus Shalihin yang sudah terdaftar di Kementerian Agama yaitu TPG. Di TPG itu ada MKA, ada MTA, ada MMA, dan ada KMA. Diumumkan bahwa KMA sudah mulai dibuka. Kuliah Mubalighin Auliyaul Tis'ah sudah dibuka. Ini dibuka untuk umum ya, terutama para jamiah. Kenapa para jamiah itu dipersiapkan untuk menjadi para pengurus yayasan. Jadi harus diberikan pembekalan itu di kuliah, nanti insya Allah ya akan dibuatkan sertifikat atau ijazah untuk persyaratan-persyaratan. Monggo, waktunya hari Selasa ada Isya ya jam 8 lah itu pengumuman. Nah, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kamu